Kali ini kita akan melihat bagaimana Amerika menjadi bermusuhan dengan Uni Eropa, dan memicu kehancuran NATO. Kemudian, kita juga akan menelusuri bagaimana China membuat koruptor di negaranya menjadi kapok, dan yang luar biasa, China menciptakan teknologi yang dapat mengubah kabut menjadi air, di gurun pasir, yang membuat gurun tidak kekurangan air. Seperti apa? Mari kita simak dalam video berikut ini. NATO, atau North Atlantic Treaty Organization, sebuah organisasi aliansi antar negara, yang bertujuan untuk saling menjaga, dan melindungi negara-negara yang ada di dalamnya, mengalami goncangan yang besar, saat Amerika Serikat baru-baru ini melakukan manuver yang mengejutkan, saat melakukan perundingan dengan Rusia tanpa mengajak negara Eropa, dan Ukraina. Mereka pun mulai tidak yakin, jika Amerika masih tetap berdiri di sisi Eropa. Manuver yang dilakukan Amerika membuat banyak pemimpin Eropa mulai mengecam aksi Donald Trump. Tapi pertanyaannya, mengapa Trump melakukan hal tersebut, dan apakah NATO benar-benar akan kehilangan kekuatan terbesarnya yakni Amerika Serikat? Lantas apa yang dilakukan NATO di aliansinya? Tanpa Amerika, inilah yang menarik saat Amerika berpotensi meninggalkan aliansi terbesar di dunia yaitu NATO. Sebelum kita mulai membahas soal konflik Amerika Serikat dengan Eropa, yang bisa mengancam aliansi NATO yang kuat, kita akan mulai dengan sejarah NATO itu sendiri, dan mengapa NATO didirikan. Seperti kita tahu, NATO merupakan Akta Pertahanan Atlantik Utara, yang didirikan pada tanggal 4 April tahun 1949 melalui Traktat Atlantik Utara, yang ditandatangani di Washington DC, Amerika Serikat. Saat didirikan, NATO terdiri atas 12 negara dengan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Denmark, Islandia, dan Portugal masuk di tahun 1949, sebelum diikuti negara-negara lain seperti Jerman, Yunani, Spanyol, dan masih banyak lainnya. Total selama 75 tahun NATO berdiri, keanggotaannya telah berkembang menjadi 32 negara, dengan Finlandia dan Swedia menjadi negara terakhir yang bergabung, masing-masing pada tahun 2023 dan 2024, dan itu membuat NATO menjadi aliansi militer paling kuat di dunia, dengan tujuan untuk menekan ekspansi Soviet, dan mendorong integrasi politik di Eropa. NATO juga punya prinsip kolektif seperti Pasal 5, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Sayang kegagalan Ukraina yang dibela oleh NATO, dalam konflik melawan Rusia, dinilai telah mengacaukan aliansi ini, terkhusus Amerika, yang baru-baru ini melakukan manuver besar dengan memulai perundingan bersama Rusia, tanpa melibatkan aliansinya di Eropa, dan Ukraina. Maksudnya Amerika Serikat telah mengubah beberapa posisinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada tanggal 12 Februari bahwa ia memulai perundingan langsung dengan Rusia, untuk mengakhiri perang dan membatalkan janji pendahulunya, bahwa tidak akan ada apapun tentang Ukraina tanpa Ukraina. Selain itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, juga telah memberitahu mitra kelompok kontak pertahanan Ukraina, di Brussels, bahwa kembali ke perbatasan Ukraina sebelum tahun 2014 adalah tujuan yang tidak realistis, dan bahwa Amerika Serikat tidak percaya bahwa keanggotaan NATO untuk Ukraina adalah hasil realistis dari penyelesaian yang dinegosiasikan. Di sini maksudnya adalah Amerika Serikat tidak yakin Ukraina mampu merebut kembali semua wilayahnya yang telah dikuasai Rusia saat ini, dan keanggotaan Ukraina di NATO bukan prioritas Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik ini, hal yang kemudian membuat Trump mengatakan, jika Zelensky seharusnya tidak memulai perang dengan Rusia 3 tahun lalu. Power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. Donald Trump mengolok-olok Zelensky, saat Trump mengatakan bahwa Zelensky tidak seharusnya memulai perang dengan Rusia. Zelensky dengan cepat bereaksi. Saat itu Presiden Ukraina menilai, jika Trump hidup dalam misinformasi yang diberikan Rusia,
hal yang kemudian kembali ditanggapi Trump, dengan kritik lebih lanjut terhadap Zelensky di mana melalui media sosialnya, Trump menilai Zelensky sebagai pelawak yang cukup sukses, yang telah menjadi seorang diktator tanpa pemilu, yang telah melakukan pekerjaan yang buruk. Selain itu Trump juga meminta Ukraina membayar 500 miliar US dollar, dan hal itu benar-benar telah membuat seluruh Eropa, yang selama ini melihat Amerika sebagai pendukung utama Ukraina, dan aliansi NATO terkejut. Seperti Presiden Prancis yang ada di sisi Ukraina menjawab bahwa Zelensky adalah presiden terpilih, Presiden Ukraina terpilih dalam pemilihan umum yang bebas. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Putin, yang membunuh lawan politiknya dan memanipulasi pemilihan umum. Sebagai tentara dengan pendanaan terbesar di NATO, yang bahkan jumlahnya bisa lebih besar dari semua negara NATO, seperti data berikut ini. Amerika Serikat sepertinya tak takut jika harus lepas dari aliansi NATO, dan itu kenapa mereka berani mengambil sikap tanpa melibatkan negara-negara Eropa, hal yang kemudian membuat para pemimpin Eropa marah. Calon Kanselir Jerman, Friedrich Merz bahkan mengatakan jika mereka telah melihat bahwa Amerika tidak lagi berdiri di samping Eropa untuk kali pertama sejak 1945. Selanjutnya ada Kaja Kallas, politisi Ukraina yang mulai menunjukkan keraguan tentang kredibilitas NATO sebagai sebuah aliansi. Melalui Twitternya baru-baru ini, ia mengatakan bahwa setiap perbaikan cepat adalah kesepakatan kotor, kesepakatan apapun di belakang kita, dalam hal ini Ukraina tidak akan berhasil. Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, memandang bahwa perdamaian hanya akan terwujud melalui kekuatan, dan jaminan keamanan yang kuat, dan berjangka panjang bagi Ukraina NATO yang kuat. Pemimpin Eropa saat ini membelah Zelensky atas serangan Trump yang membuat hubungan Amerika dan Uni Eropa juga ikut panas, seperti Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, juga mengatakan penggunaan kata diktator oleh Trump tidak tepat, dengan Menteri Luar Negeri Jerman menyebut komentar tersebut tidak masuk akal. Dengan kondisi yang memanas di dalam NATO, dengan Amerika yang sudah tak mendukung Ukraina lagi, jelas Rusia cukup ada di atas angin untuk mengambil keuntungan tersebut, dan pada akhirnya aliansi NATO benar-benar dalam potensi bahaya, saat Amerika Serikat mulai mengambil langkah-langkah yang mengejutkan, dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan Eropa. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk mengadakan perundingan langsung dengan Rusia, tanpa melibatkan sekutu Eropanya, serta Ukraina, menjadi tanda pergeseran besar dalam dinamika aliansi ini, dan pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang mengatakan bahwa kembalinya Ukraina ke perbatasan sebelum 2014, adalah hal yang tidak realistis, serta keanggotaan Ukraina dalam NATO bukanlah prioritas. Hal ini memperlihatkan bahwa Amerika mulai mengurangi dukungannya terhadap Ukraina, dan lebih mengutamakan negosiasi dengan Rusia. Hal ini semakin diperparah dengan komentar Trump, yang menilai sebagai diktator, dan menagih Ukraina untuk membayar hutang kepada Amerika Serikat sebesar 500 juta US dollar. Sikap ini memicu kecaman dari para pemimpin Eropa, yang selama ini mengandalkan Amerika Serikat sebagai pilar utama NATO. Video kali ini, kita akan membahas bagaimana Cina menghukum para pelaku korupsi di negaranya. Pembahasan ini bertujuan agar mungkin, di negara kita dilakukan hal serupa, agar menciptakan hukum jerah kepada pejabat-pejabat korup di negeri ini. Kita mulai pada zaman Dinasti Qin. Dinasti Qin yang berkuasa dari tahun 221 sampai 201 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huang mengesahkan Undang-Undang Qin atau Qinlu, di mana di dalamnya ditetapkan siapapun yang menerima suap atau menilap uang negara senilai 1 koin perunggu saja, mukanya akan ditato dan diwajibkan menjalani kerja paksa. Mengapa harus dihukum seperti itu? Karena dinasti Qin menganggap koruptor, apapun bentuknya, tetap saja perampok, bahkan tingkat kejahatannya disamakan dengan perampokan yang dilakukan berjamaah. Hukuman paling ringan bagi mereka adalah zanzouzi, atau dipotong kaki kirinya. Kalau belum jera, akan dipenggal kepalanya. Dinasti Han, yang menggantikan dinasti Qin pun, tidak kalah sangar. Ada kelakar yang tersebar di Cina. Di era dinasti Han, koruptor cuma akan mati dengan 2 cara, disembeli algojo atau bunuh diri.
meskipun cuma kelakar, tapi ini candaan yang sangat serius. Buktinya Li Kai, Perdana Menteri dinasti Han yang ketahuan menggelapkan tanah negara, lebih pilih mengakhiri sendiri nyawanya, lantaran takut diinterogasi lebih lanjut. Tapi hukuman seperti ini masih belum seberapa. Dinasti Ming yang berkuasa dari tahun 1368 sampai 1644 sebelum Masehi, jauh lebih beringas lagi. Kaisar pertamanya Zhu Yuanzhang. Zhu Yuanzhang berasal dari kalangan masyarakat jelata. Dia paham betul kesengsaraan kaum jelata. Baginya biang kerok kemelaratan rakyat jelata, sebagaimana yang pernah dirasakannya sendiri bersama keluarganya, tak lain dan tak bukan adalah pejabat-pejabat korup. Oleh karena itu, begitu Zhu Yuanzhang naik tahta, dia tegas mengumumkan, tidak akan membiarkan pejabat-pejabat korup beraksi dengan leluasa, dan benar saja, satu persatu koruptor ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman mati. Bahkan Zhu Yuanzhang tidak segan menghukum menantunya sendiri, yang bernama Ouyang Lun. Selain itu, demi menimbulkan efek jera yang lebih terasa, Zhu Yuanzhang menciptakan hukuman khusus koruptor, yang tidak pernah ada di Cina sebelumnya, namanya Bao Pi Suan Cao, yang bermakna, mengelupaskan kulit, menjejalkan rumput. Maksudnya begini, pertama-tama koruptornya dikuliti hidup-hidup dulu, dan tidak dibiarkan mati terlebih dahulu. Penyiksaan yang dilakukan ini, tujuannya memang supaya koruptor tahu, bahwa kezalimannya selama ini, telah mengakibatkan penderitaan rakyat, yang tak kalah pedihnya dengan yang dia rasakan sekarang. Setelah dikuliti, kulit yang sudah dikelupas ini dipakaikan ke rumput kering, yang dibentuk menyerupai orang-orangan sawah, lalu diletakkan di kantor penerusnya, sebagai peringatan untuk tidak melakukan korupsi layaknya pendahulunya. Itu sekilas bagaimana tidak main-mainnya Cina, di era kedinastian dalam memerangi korupsi. Sekarang, sekalipun hukuman mati tetap dikenakan kepada pelaku korupsi, tapi cara eksekusinya memang sudah tidak sesadis dulu. Namun, bukan berarti ketegasan Cina yang sejak 1949, dipimpin Partai Komunis Cina melibas koruptor lantas jadi kendor. Jangan pernah bermimpi, di Cina sana koruptor akan mendapatkan perlakuan manusiawi, seperti yang diharapkan beberapa pejabat di negeri ini, sebab Partai Komunis Cina, memang tidak pernah menganggap pelaku korupsi, sebagai orang yang patut dikasihani. Bayangkan saja, belum 2 tahun Cina berdiri, tepatnya pada tanggal 10 Februari tahun 1952, Partai Komunis China sudah langsung mengeksekusi mati 2 kadernya, Liu Qingshan, dan Zhang Zishan di depan umum, padahal keduanya jelas-jelas adalah kader brilian Partai Komunis Cina, yang ikut baku hantam melawan pasukan Partai Nasional Kuomintang bersama Mao Zedong. Tapi Mao Zedong mana peduli, beliau malah berujar dengan santainya, koruptor adalah musuh rakyat, mereka sudah bukan kawan kita lagi, makanya harus disikat semua dengan sebersih-bersihnya. Tidak patut ada sedikit pun rasa belas kasihan terhadap pelaku korupsi itu, kata Mao Zedong. Kebiasaan ini ternyata masih dipraktikkan juga oleh semua petinggi Cina sesudah Mao, mewarisi kebengisan yang sama terhadap koruptor. Zhu Rongji misalnya, yang mengeluarkan kata-kata, di sini aku siapkan 100 peti mati, 99 buat koruptor, 1 buat aku sendiri jika korupsi. Dan Presiden Xi Jinping saat ini apalagi, sejak menjadi Sekjen Partai Komunis China pada 2012 silam, Xi Jinping langsung membuat kampanye anti-korupsi besar-besaran, yang disebutnya sebagai, Laohu Changying Yikida, sertinya, menangkap harimau dan lalat sekaligus. Maksudnya, tidak peduli nominal korupsinya besar atau kecil, semua koruptor bakal sama-sama diganyang. Itu tentu bukan sebatas slogan, seperti slogan di negeri Konoha, katakan tidak pada hal korupsi. Partai Komunis China tidak pernah main-main dengan ucapannya, korbannya sudah banyak. Bulan Maret tahun 2018 kemarin, pengadilan Cina resmi menjatuhkan vonis mati terhadap Zhang Zhongsheng yang merupakan wakil wali kota Luliang, Provinsi Shanxi, lantaran terbukti menerima suap terkait pertambangan batu bara. Koruptor lainnya tinggal menunggu giliran saja. Kalau tidak dihukum mati, kemungkinan besar akan mendekam di penjara seumur hidup. Tentu saja bukan bui rasa hotel, yang penghuninya bebas keluar masuk, ruangan full AC, seperti di negara Konoha. Mengapa Cina tanpa ampun memberantas korupsi di negerinya? Karena sejak dulu, Cina sadar bahwa, walau bagaimanapun,
kata Hakim Bao yang masyhur, Tanze, Minzizei, koruptor adalah maling rakyat. Dan Kaisar Zhu Yuanzhang pernah berkata juga, Tanze, Bijuan Ren Yi Feiji, koruptor pasti membuat rakyat kurus untuk menjadikan dirinya gemuk. Menurut para pemimpin China, semua koruptor adalah parasit, dan yang namanya parasit harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Di jantung salah satu wilayah terkering di bumi, teknologi yang luar biasa tengah mengubah cara kita berpikir tentang kelangkaan air. Dengan produksi harian sebesar 100.000 liter, sistem pengisian ulang air gurun ini telah membuat dunia terkagum-kagum, dengan banyak yang berseru bahwa gurun tersebut tidak akan lagi menderita kekurangan air. Mari kita cari tahu lebih dalam cara kerja sistem ini, dan mengapa sistem ini menarik begitu banyak perhatian. Bayangkan, mengoperasikan sistem seperti itu di tengah gurun terluas di China. Para ilmuwan telah mengembangkan metode sederhana untuk menghidupkan kembali gurun taklamakan yang gersang. Dengan hanya memasang 2 jaring besar, teknologi ini menghasilkan cukup air untuk memenuhi kebutuhan harian penduduk, untuk minum dan irigasi, memastikan bahwa air tidak akan pernah kering di tanah kering yang gersang ini. Jaring besar ini yang mampu menghasilkan air, dikenal sebagai jaring kabut, yang dinamai sesuai perannya dalam menangkap kelembaban dari kabut. Desain jaring ini tampak sederhana, namun sangat efektif. Terbuat dari jaring serat plastik berlapis-lapis, jaring ini memiliki lubang-lubang jalan yang sangat halus, yang menangkap partikel kabut. Kabut mengembun menjadi tetesan air di permukaan jaring. Gravitasi kemudian menyebabkan tetesan-tetesan ini mengalir menuruni jaring, terkumpul di reservoir di bawahnya. Proses ini merupakan cara yang cerdas untuk memanen air di daerah yang jarang terjadi hujan. Untuk memastikan jaring berfungsi dengan baik, bahan tersebut harus memiliki beberapa kualitas utama, yaitu higroskopisitas tinggi untuk menyerap kelembaban dengan cepat, hidrofilisitas untuk meningkatkan permukaan kontak dan meningkatkan penyerapan, dan retensi air dengan baik untuk mencegah penguapan. Bahkan dengan jaring putilen pilihan plastik termurah, dimungkinkan untuk mengumpulkan 200 liter air per meter persegi per hari. Teknologi ini dibangun berdasarkan metode pengumpulan kabut tradisional, sambil memperkenalkan teknik-teknik baru untuk pemanenan air. Di tepi utara gurun, para ilmuwan telah menerapkan sistem pengumpulan kabut besar-besaran, yang mampu memasok air ke sekitar 16 desa, menciptakan skala ekonomi yang besar. Air yang dikumpulkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga cukup melimpah untuk irigasi. Jika sistem ini diperluas dan disempurnakan, sistem ini dapat menyediakan air untuk 100.000 orang, yang sebanding dengan hasil produksi sungai air tawar berukuran sedang. Namun bagaimana tepatnya teknologi ini bekerja? Mari kita lihat lebih dekat. Air ada berbagai wujud, padat, cair, dan gas. Meskipun manusia hanya dapat menggunakan air secara langsung, ada bentuk khusus air kabut. Orang yang tinggal di daerah pedesaan sering mengalami kabut, dan siapapun yang berjalan di tengah kabut tebal, dapat membuat pakaian mereka basah, karena kelembaban di udara. Jika kita dapat menangkap kelembaban ini, kita berpotensi dapat memecahkan masalah kelangkaan air dalam skala global. Kabut yang meresap melalui udara mengandung tetesan air yang berharga. Penduduk setempat dengan cerdik telah menciptakan jaring berdensitas rendah untuk menangkap kabut. Ketika kabut melewati jaring ini, molekul air menempel di permukaan, dan ketika sudah cukup terkumpul, tetesan kecil terbentuk dan jatuh dari jaring. Teknik ini meskipun ditemukan sejak lama, menghadapi kesulitan teknologi yang besar. Di masa lalu sulit untuk membuat jaring yang cukup besar, dengan kapasitas untuk menangkap kabut secara efektif, sehingga hasilnya kurang ideal. Kini jaring tersebut telah menjadi lebih besar dan kurang padat, sehingga memungkinkannya untuk menangkap lebih banyak uap air dari kabut, dan mengumpulkan air dengan lebih efisien. Di bawah jaring terdapat sistem pengalihan yang dirancang untuk meminimalkan kehilangan air, dengan mengarahkan uap air yang terkumpul ke dalam reservoir. Dalam kondisi berkabut yang ideal, satu sistem dapat mengumpulkan hingga 10.000 liter air per hari. Mengingat konsumsi air harian rata-rata per orang di China adalah sekitar 187 liter,
satu sistem dapat memenuhi kebutuhan 53 orang, jumlah orang yang dilayani bahkan lebih tinggi, di daerah berpenduduk sedikit di sekitar gurun Xinjiang, di mana permintaan air relatif sedikit. Selain itu, air yang ditangkap oleh kabut jauh lebih sedikit tercemar, dan dengan sedikit penambahan sistem penyaringan, kualitas air yang dikumpulkan dapat lebih ditingkatkan. Dengan akses ke air yang melimpah, penduduk setempat tidak perlu lagi bangun pagi untuk mengambil air dari lokasi yang jauh. Waktu ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada kehidupan mereka, dan bahkan meningkatkan keterampilan bertani mereka. Peningkatan waktu luang, dibarengi dengan peningkatan kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan ekonomi. Banyak desa setempat bergantung pada pertanian khusus, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Gurun Taklamakan yang terletak di wilayah Xinjiang, Cina, adalah gurun terbesar di negara tersebut, dan namanya yang berasal dari bahasa Uighur, yang berarti tempat yang tidak dapat dimasuki, atau ditinggalkan. Sering disebut sebagai Lautan Kematian, gurun ini membentang lebih dari 1000 km dari timur ke barat, dan lebih dari 400 km dari utara ke selatan. Gurun ini meliputi area seluas 337.600 km persegi, menjadikannya gurun bergeser terbesar kedua di dunia setelah Sahara. Di antara gurun-gurun utama dunia, Taklamakan adalah salah satu yang paling misterius dan khas. Gurun ini dikelilingi oleh pegunungan Tian Shan, Altun dan Kunlun, yang menghalangi uap air mencapai cekungan. Akibatnya hampir tidak ada air di tengah gurun. Skala gurun ini bukan satu-satunya fitur yang menarik. Kekeringan permukaannya meninggalkan kesan abadi. Jadi bagaimana kelangkaan air ini terjadi? Cekungan Tarim yang terletak jauh di dalam benua Eurasia, jauh dari laut dan terhalang oleh beberapa pegunungan tinggi, sehingga menyulitkan udara lembab dari laut untuk mencapai daerah tersebut. Lebih khusus lagi, uap air dari Samudra Pasifik di timur tidak dapat menembus, dan dataran tinggi Tibet di selatan menghalangi uap air dari Samudra Hindia, jajaran pegunungan Arginson, dan di utara menghalangi uap air dari Samudra Arktik, serta pegunungan Kunlun di barat mencegah uap air dari Samudra Atlantik mencapai gurun. Karena kurangnya curah hujan, gurun terbentuk di pedalaman. Di musim dingin, arus dingin dari Mongolia dan Siberia memperburuk kekeringan, dan suhu yang keras sehingga menyulitkan tanaman untuk bertahan hidup. Meskipun cekungan Tarim mendapat manfaat dari sinar matahari yang kuat, dari 100 mm curah hujan setiap tahun, seringkali kurang dari 50 mm, sementara laju penguapan mencapai 2 hingga 3000 mm, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok. Suhu di cekungan Tarim dapat melonjak hingga 40 derajat Celcius pada siang hari, dengan angin kencang dan badai pasir, sehingga menyulitkan tanaman dan hewan untuk bertahan hidup. Pasir gurun ini sangat tebal, dengan kedalaman rata-rata 3,7 meter, dan beberapa area memiliki kedalaman lebih dari 300 meter. Sejumlah besar air permukaan meresap ke dalam tanah, membentuk akuifer bawah tanah yang berisi sekitar triliunan ton air. Cekungan Tarim merupakan bagian dari sistem sungai pedalaman, dan lahan di sepanjang hilir sungai Tarim mengalami salinitas dengan kandungan nutrisi yang sangat sedikit, dan vegetasi yang jarang. Semua faktor ini telah menyebabkan kelangkaan air di gurun Taklamakan. Namun teknologi baru pemanenan kabut skala besar mulai mengubah situasi. Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa area gurun di Cina. Hasilnya jauh melebihi harapan. Jika teknologi ini ditingkatkan untuk mengelola lebih banyak lingkungan gurun, masa depan tampak cerah. Penting untuk menyadari bahwa kesulitan terbesar dalam pengelolaan gurun adalah kurangnya air tawar. Tanpa irigasi yang memadai, salinitas tanah dapat terjadi, membunuh vegetasi, dan semakin memperburuk pegurunan. Saat ini munculnya sistem pengumpulan kabut skala besar, menyediakan sumber air tawar yang stabil, dan berkualitas tinggi untuk pengelolaan gurun. Penduduk setempat dapat mengandalkan air ini, untuk mendukung penanaman vegetasi hijau di padang pasir, yang secara bertahap mengurangi area pegurunan. Seiring berjalannya waktu, padang pasir dapat diubah menjadi lahan pertanian dan pasir menjadi lahan subur. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan penduduk setempat, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan iklim global. Pengelolaan padang pasir di China menjadi inspirasi untuk beberapa negara yang mengalami kekurangan air, dan teknologi ini bersifat universal.